Penipuan iPhone si kembar, kerugian korban sampai 35 miliar. Bisa lebih dari 35 miliar. 41,9. 41,9 miliar. Lu berapa pada saat itu ya? 5,8. 5,8 miliar. Iya. Total sekarang tuh 6,4. Di situ pada intinya tidak bisa memenuhi pesanan kita semua. 4.000 unit. Gila. Dia menawarkan solusi refundnya itu melalui temennya. Mau nalangin lah. Nalangin. Dia memang orang kaya katanya. Crazy rich banget. Saya mikirnya, ya dia tuh teman deket loh dulu. Nggak nyangka aja gitu. Dia sedih tahu, maksudnya kayak lu tuh kok tega gitu. Ini reseller saya ada yang sampai meninggal dengan kasus ini, terbebani, stres. Ternyata terlibat penggelapan mobil juga. Disewa oleh RA. Sampai sekarang belum balik, belum membayar uang sewa juga deh buat jaminan Iya, ke korban. Salah satu korban. 3, 2, 1, close the hordeng. Oh yes, kembali lagi bersama saya Surya Utama SIP, Sarjana Ilmu Politik di LBU, Lembaga Bantuan UIA. Dan kali ini kita kedatangan 3 orang korban yang ini beritanya sangat viral beberapa bulan terakhir. Dan saya juga mendapatkan pengaduan soal masalah ini sudah sebulan terakhir, sebulan lebih malah. Ya. Dan ini ada kita lihat viral di Twitter, kasus penipuan iPhone oleh si kembar. Jadi diduga pelakunya orang kembar ya. Dua-duanya cewek, total kerugiannya 35 miliar. Heboh penipuan iPhone si kembar yang ternyata mantan pegawai Kemendak. Penipuan iPhone si kembar, modus pre-order, harga murah, kerugian korban sampai 35 miliar. Ada lagi nih kompas.com. Tipu muslihat si kembar. Penipu pre-order iPhone tawarkan di bawah harga pasar dan barang nggak kunjung dikirim. Oke. Nah, ini semua berarti orang yang berbeda-beda nih ya. Betul. Iya. Oke. Kenal si kembar ini dari mana? Iya, dari mana? Awalnya istri punya temannya ini satu kantor dengan salah satu ini si kembar ini. Iya. Itu di Kemendak ya. Iya. Dia pegawai tetap. Kalau temannya istri ini dia honorer di sana. Iya. Kita tahu, kita kenal Iya. banget gitu Iya. kan. Honorer, pegawai honorer ya. Di Kemendak. Iya. Dan by the way dia juga korban nih. Oh, teman istri ini. Temannya istri ini korban Iya, juga. iya. Enggak, tapi ini kan kita cerita awalnya. Iya, awalnya. Dia tuh infoin ke istri kalau misalkan dia beli handphone sama teman kantornya. Handphonenya ini iPhone garansi resmi Indonesia. Resmi Indonesia ya? Resmi Indonesia. Udah dicek emang resmi Indonesia? Saat itu kan kita belum dapat barang ya kan. Iya. Gitu. Sama terdaftar di Kemenperin gitu kan. Iya. Harganya tuh di bawah lah dari harga pasar. Saat itu di Mei 2021 iPhone 12 Pro 128 17 juta harga di store. Di store. Ditawarkan berapa? Ditawarin 15,5. Ya, kalau di ini di toko-toko handphone yang garansi internasional berapa? Yang bukan resmi Indonesia. Garansi internasional masih di bawah dari harga di store ya. Oke. 17 ya paling dia Beda dikit. beda tipis lah. Oh, jadi dia paling murah nih. Dia nawarin lebih murah, paling murah berarti ya? Iya, lebih murah. Iya. Kita nggak compare waktu itu sama harga garansi internasional ya. Kita nggak iya. tahu harganya berapa. Pokoknya kita dapat harga 15.500 saat itu. Ya udah kita beli. PO 2 minggu waktu itu. PO 2 minggu, nggak sampai 2 minggu kita dikabarin handphonenya udah keluar. Berapa PO pertama lo? Satu orang buat. Oh, cuma satu buat istri, pakai. awalnya gitu. Oke, dipancing berarti ya. Buat dipakai sama istri. Iya. Kebetulan tuh istri handphonenya udah rusak waktu itu lagi nyari lah. Iya. Ya udah, benar dikabarin. Tapi saya nggak mau itu handphonenya dikirim, gitu kan? Saya masih skeptis. Iya. Saya maunya itu handphonenya saya jemput ke rumahnya. Oke. Jadi saya datengin ke rumahnya tuh, kebetulan nggak jauh lah dari lokasi rumah saya. Saya datengin, waktu itu ingat banget malam-malam ditemenin tuh sama teman istri. Iya. Gitu kan, ditemenin kita bertiga ke sana. Saya mau unboxing di tempat, ya udah saya unboxing di tempat, saya cek fisiknya, kardusnya juga masih segel gitu kan, ada green pill-nya kan kalau Iya, yes. Terus saya cek emailnya, ya terdaftar semua benar. Dan terlihat juga importirnya tuh salah satu importir besar di sini. Importir resmi di Indonesia. Oke. Awalnya gitu sih. Iya. Di Mei 2021. Importirnya inisialnya apa? E. Oke, iya. Oke. Harusnya itu ya pasti barang benar gitu kan ya. Barang benar. Tapi gitu. jadi saya penasaran dari mana dia bisa dapat
barang sebanyak itu nantinya kan. Iya. Oke, terus habis itu satu, lo pesannya satu awalnya. Satu buat pakai istri. Udah tuh, ya udah kita terima handphonenya ya kan. Lo bayar di situ tuh. Enggak, bayar di awal pas mesen. Oh, pas pesan. Oke. Iya. Full payment tuh di awal. Oke, iya. Kita kan percaya aja karena dari sahabatnya istri kan Iya. gitu kan. Iya, ya. Begitu sekantor lagi Iya. di kementerian itu gitu. Iya, kan. iya. Jadi nggak ada curiga apa-apa Iya. gitu. Pas udah di malam itu pokoknya kita tuh ada obrolan lah. Ini boleh kalau misalnya mau bantu-bantu jualin usaha lah kecil-kecilan gitu kan. Nanti dikasih komisi per unit. Oh, dia menawarin diri. Iya. Dikasih komisi per unit. Untuk handphone itu 800.000. Oke. Mbak Nita sama nggak sih? Sama ya? Untuk AirPods 350, bener nggak? Iya, iWatch 200. iWatch gua waktu itu nggak. Oke, per unit ya ada komisi ya. Oh ya udah gitu kan, kita Hmm. iseng-iseng aja gitu. Nggak taunya di bulan Juninya tuh udah mulai banyak yang mau. Mau mesen tuh karena murah. Mesen gitu kan. Iya. Ya, tapi masih belum banyak lah di Juni 2021-nya. Ya paling berapa ya? Lupa sih, udah lama Iya. soalnya kan. Sekitar berapa kira-kira? Palingan 10 kayaknya, 10 mesen lewat lo nih, 10-15 ya gitu ya. Lo terima duit dari orang berarti kan? Iya. Lo bayar ke dia berarti? Bayar ke dia. Datang barangnya? Datang. Masih datang? Oke. Datang, Juni. Iya. Tapi kan ini kita pesen Juni kan dia ada estimasinya tuh 2-3 minggu ya kan. Jadi sesuai tuh sama estimasinya. Datang. Maksimal di 3 minggu tuh sesuai benar. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober terus jalan tuh. Semakin rame kan. Iya. Rame banget. Testimoni orang dari mulut ke mulut Orang. ya. Udah gitu sahabatnya istri Iya. itu juga dia jualan rame juga gitu kan. Iya. Rame juga. Ya udah tuh jalan, barangnya datang. Bahkan kalau misalkan kita dikabarin barang udah bisa diambil tuh, kadang saya datang ke sana tuh, Iya. ke Greenwoods itu, Iya. jemput barangnya. Biar lo sendiri yang ambil. Biar gue sendiri yang ambil gitu. Pokoknya sampai Oktober semua pesanan kami ini udah dikirim. Iya. Iya. Semua kurang lebih 600 unit. 600 unit. Iya. Jadi lu jualan sampai 600 unit dan awalnya semua beres nih. Beres. Dikirim itu. ya? Dikirim. Oke. November, Desember 2021, Januari 2022 sampai Maret 2022 itu masih masuk tuh orderan ke dia. Masih masuk. Iya. Kenapa masih masuk? Karena pesanannya sebelumnya tuh masih jalan terus pengiriman. Iya. Gitu kan, selama itu masih ada pengiriman, Iya. ya udah kita nggak curiga lah gitu kan. Masih masuk. Pokoknya di akhir nih kalau nggak salah ya, koreksi ya Mbak. Di Februari 2022 sama Maret itu udah mulai kuantiti pengirimannya udah mulai sedikit. Misalnya dari berapa ternyata dikirim berapa? Pesanan berapa dikirim berapa misalnya? Biasanya tuh seminggu kita dapat lah banyak loh. 50 lebih kali dalam Seminggu biasanya. Ternyata pas bulan Februari itu dikirim cuman Bahkan nggak sama sekali. sempet yang 10 dulu, 10. iya. Habis itu sempet 5 tuh udah. 5 Ya. sekali ngirim tuh cuma 5 Terus doang. tahu-tahu 3. Tahu-tahu udah nggak jelas tuh. Oh, iya. Banyak alasan. Apa alasannya? Dulu kan kejadiannya itu November itu iPhone 13 series keluar kan. Iya, baru. Walaupun di store resmi juga permintaannya banyak sampai PO juga kan di Iya. store resmi. Iya. Ya itu alasan yang dijadiin alasan dia. Jadi Store resmi aja susah. apalagi kayak kita gini dia Harus bilang. Iya. memenuhi kuota store resmi dulu. Nah, itu alasan yang berbeda tuh. Dan itu masih dapat tuh yang barang-barang dapat itu masih dari distributor besar ini. Masih Masih dari distributor Masih. besar ini ya. Oke. masih dan kita tuh nggak nyangka sampai gini. Pernah tuh pengiriman tuh penuh loh bagasi mobil. Kok dia bisa dapat barang sebanyak itu sih? Jadi kita nggak ada kecurigaan ini ke arah Iya. apa namanya Ponzi ya? Iya. Gali Piramid, lubang tutup skema lubang. Ponzi, iya, Karena iya. barang yang kita terima itu rapi banget, jadi tuh plastik sama plastik tuh masih kadang masih lengket banget. Iya. Terus kalau kita beli di itu kan ada nempel tuh di belakang kartu garansinya. Iya, benar. Itu terpisah masih ketumpuk. Iya. Kita nempel sendiri waktu itu. Oke. Jadi kita bener-bener nggak curiga sama sekali sih. Bener-bener nggak curiga. Oke. Terus lu pas udah mulai barang ada dan tiada tadi, kapan mulai akhirnya lu curiga ini nggak benar? Masih kemakan omongannya lah ya. Iya. Masih percaya. Katanya susah di sana ya. Di Maret itu masih percaya lah kita. Maret
April yang awal-awal kita ditemuin nih sama dikumpulin Sama dia nih? sama dia. Si kembar ini? Si kembar ini. Dua-duanya? Ya. Oke. Itu pertama kali saya ketemu sama Mbak Nita di situ. Iya. Ketemu kan tuh Mbak. Kita belum kenal waktu itu kan. Oke. Kita saling nanya, gue berapa gitu kan. Lu berapa? Ternyata angkanya gede-gede. Lu berapa pada saat itu yang ketahan? 5,8. 5,8 miliar? Iya. Oke, lo? Total sekarang tuh 6,4 sesuai laporan ya. Iya. Tapi dia itu sempat ada beberapa di refund juga barangnya. Kalau saya kan karena customernya kalau emang ada yang nggak mau nunggu dari awal langsung minta refund. Jadi Dibalikin tuh dia dulu awalnya? iya, waktu awal masih dibalikin. Totalnya sampai 900 juta sih dia udah refund. Iya. Tinggal sisanya tuh kalau yang reseller kecil-kecil tuh 4,3 M. Wah, gila ya. Oke, lu ketemu di situ juga? Enggak, kalau gua ketemunya di bulan tanggal 30 Mei. Jadi mungkin yang April Lanjut tuh ya. kita gua nggak diundang. Nah di tanggal 30 Mei itu semua Sampai yang reseller itu dikumpulin di bayar-bayarnya. rumah yang di Greenwood itu. Oh, artinya dia ada upaya untuk ngumpulin orang-orang pada saat itu? Bukan. Jadi di bulan April Iya. itu pertemuan itu dia itu cerita nih. Iya. Drama nih dia sampai nangis-nangis. Oke, siapa dua-duanya? Satu dulu. Yang salah satunya, yang RA-nya. Iya. Pokoknya dia di situ pada intinya tidak bisa memenuhi pesanan kita semua. Itu kalau dihitung berapa ribu ya, Mbak? Gue tuh karena udah lupa. 4.000 unit. Gila, 4.000 unit udah main distributor ini ya. Resmi ya. 4.000 unit. Iya. Waktu itu dia bilangnya masih kemungkinan bisa keluar, tapi cuman sekitar 2.400 ya. Dia nggak sih bilangnya? Itunya yang bisa dikeluarin. Bisa dikeluarin gitu. Yang berupa barang Kalau mau 400. kalau mau cepat, ya gue ingat tuh. Kalau mau cepat nih semuanya nih nggak bisa dikeluarin. Jadi yang keluar cuman 2.000 sekian lah Iya, gitu. 2.000 Sisanya? Nah sisanya tuh kayak harus nunggu lama lah. Harus nunggu lama saat itu kita. Iya. Nggak mungkin ini tuh udah terlalu lama. Gitu. Iya. Ya udah dia kasih solusi lah di situ. Singkatnya dia kasih solusi refund. Dia menjanjikan untuk uangnya gimana kalau dikembaliin aja. Ya, kita sepakat waktu itu kan. Ya udahlah daripada ribet ya. Daripada ribet kan udah uangnya dibalikin. Janji maksimal paling lambat di 30 Mei. Mei. Nah, itu awal 30 Mei itu. Akhirnya dipanggil lagi, ternyata janji tinggal janji. Di 30 Mei itu kita dikumpulin lagi Kumpulin di rumahnya. Iya, Di janji nggak Greenwood ditepatin. situ. Sampai jam 12 nggak ada. Dari jam 12 malam. Iya. Secara logika kan Ini transaksi sebesar itu kan Iya. di bank dong gitu kan. ini modus dan motif yang selalu terjadi nih. Oke, terus orang dibikin tenang dulu. Dia Iya. menjanjikan siapa tahu bisa gitu kan. Ternyata oke, dikumpulin lah 30 Mei. Dikumpulin rame itu. Lebih banyak dibanding yang April. Lebih banyak. Lebih banyak. Ya. Lebih banyak Bahkan itu. itu sampai membludak. warga di sekitar Di rumahnya pasti. tuh agak terganggu gitu. Hmm. Soalnya terlalu ramai kan. Ada yang marah-marah nggak di situ? Wih, iya, Ada. ada. Kayak apa situasinya? Wah, chaos Suatu banget sini sih. Udah chaos. banget tuh. Ada videonya sempat? Yang videoin mungkin? Enggak ada. Nggak boleh. Sempet ada yang handphonenya udah begini, Tapi Iya. nggak boleh. langsung ada yang marah-marah lagi. Iya. Kita nggak mau ada yang rekam-rekaman ini. Kita nggak mau ada rekam-rekaman kayak gitu. Oke. Di 30 Kata siapa tuh? Kata Kata siapa, Mbak? Korban yang lain apa kata R ini? temennya R. Temennya si R. Oke. Jadi gini, coba Coba ceritain. flashback di bulan April. Mhm. Sebenarnya pas waktu pertama kali dikumpulin di bulan April itu, dia menawarkan solusi refundnya itu melalui temennya, Temennya. sahabatnya dia. Hmm. Iya nih sahabat gue mau menanggung refund lo semua, Mau nalangin lah. nalangin Hmm. gitu kan. Kita mikir kan, ini orang kaya mana nih yang punya Yang punya duit, hati dermawan banget. iya gitu mau kan. nalangin gitu. Totalnya berapa dikumpul? 27 M waktu itu. Oh, waktu itu 27 miliar Waktu itu Iya. dari orang yang berkumpul hari itu. Iya. Iya, terus kita kan mikir, wah gila, nih orang backgroundnya apa Dia ya? bukan sembarangan kita, nih, ya, kita tanya dong, kita coba profiling emang dia backgroundnya apa? Dia bilang gitu. Terus ya pokoknya adalah dia memang orang kaya katanya gitu. Ada di situ orangnya? Crazy rich banget lah Waktu itu katanya. belum. Belum ada. Di April Tapi belum. katanya dia udah sempat nelpon temennya itu dan dia bilang sanggup Hmm. katanya gitu. Oke, ya udah kalau gitu berarti kita aman nih. Hmm.
Ya udah nggak apa-apa, kita akhirnya nunggu sampai tanggal 30 Mei itu. Nah akhirnya di tanggal 30 Mei itu dia mendatangkanlah si orang yang digadang-gadang Orang mau menalangin ini. ya itu. Oke, ya. Dan makanya di situ kita nggak boleh merekam karena dia tidak berkenan. Orang itu datang. Iya. Crazy Rich beneran. Ya, Orangnya terkenal nggak? kita semua nggak ada yang bisa memvalidasi itu. Nggak bisa, iya, nggak ada yang Kita bisa mau lihat dia memvalidasi. Crazy Rich dari mana? Tapi nggak dikenal orangnya. Enggak. Enggak. Oke. Ya, itu juga maksudnya di luar ini aku sih pertemanan aku, jadi kayaknya itu memang teman apa ya, teman Karena sekolah kalau nggak karena kan kalau nggak salah lu temen baiknya si R ini kan, si kembar ini ya. Bener ya? teman, iya satu circle kuliah. Satu situ kuliah dan lu nggak kenal si yang katanya Crazy Rich ini gitu kan ya. Oke, Crazy Rich tuh bilang apa di pertemuan itu? Si Crazy Rich. Dia saya nggak tahu ya itu menurut saya sih dramatis banget gitu. Jadi dia bilang dia merasa terganggu karena ada orang yang sampai nyamperin ke rumahnya, bertanya-tanya ke tetangganya, bener nggak sih si ini tinggal di sini? Si ini tuh siapa? Ya temannya itu. Oke. Si Crazy Rich Si ini. Crazy Rich tinggal di sini gitu. Apa hubungannya sama dia? Nggak tahu. Jadi Iya. ya memang itu kan makanya saya bilang itu drama gitu. Iya, iya. Karena dia merasa dia terganggu, nama baiknya dia tercemar kalau sampai tetangga tahu kalau dia tuh diomongin sana sini, ada yang nyari segala macam. Akhirnya dia memutuskan hari itu tidak memberi refund semuanya. Kan nggak make sense banget kan? Oke. Oh, jadi dia datang tadinya bilang mau menyelesaikan, Iya. tapi tiba-tiba dia pas datang Marah-marah. marah-marah. Kita Terus buat apa dia datang? Makanya Buat bikin drama, Pak. semua. Oke, nanti abis ini kasih gue siapa Crazy Rich itu ya. Gue investigasi mandiri nanti. Oh, oke. Ya. Oke, terus? Oke, jadi dia tuh marah-marah tuh, dia Iya. marah-marah ke kita semua. Iya. Sebenarnya dalam hati saya sih, aduh, apaan sih ini nggak make sense, drama banget Iya. gitu, saya mikirnya. Terus, Iya. cuman ya udahlah kita ikutin, kita masih ikutin ya. Kita masih ikutin. Iya, Masih iya. ikutin Itu dari jam drama 8 malam ya? sampai jam 12, Sampai jam 12. gitu. Tuh, Bayangin aja, guys. saya ninggalin Iya. anak, Iya. yang lain kan juga masih punya Iya, anak, iya. gitu kan, bayangin aja. Terus udah dia dengan gampangnya nggak mau nge-refund, katanya karena merasa terganggu. Akhirnya pas kita tanya, ya udah deh, ini kan sebenarnya nggak ada sangkut pautnya sama lo ya. Iya, Balik iya, lagi tanggung jawabnya itu kan ke si RA. Ya kecuali memang dia ada alasan bahwa dia mau nalangin karena ada hubungan dengan apa dengan era. Iya. Atau apakah dia terlibat dalam bisnis ini apa enggak gitu kan? Iya, ini kan cuma lo kayak Iya. berbesar hati aja mau membantu gitu kan. Hmm. Sebenarnya ini memang bukan ranah lo, ya udah kita balikin lagi nih ke RA, gimana solusinya gitu. Ya dia nggak bisa ngomong apa-apa sih, dia cuman kayak berusaha buat ngeluarin barang waktu itu ya, Tik bilangnya. Cuman ya gitu. Si Crazy Rich ini pulang habis itu. Ya pulang. Pulang. Naik mobil apa Crazy Rich-nya berarti? Ada yang lihat nggak? Pajero hitam. Pakai Viu nggak? Enggak. Oh. Crazy Rich naik Pajero kayaknya bukan Crazy Rich itu ya. Oke. Terus habis itu? Gitu. Apa bilang apa? Itu Pertemuan akhir di pertemuan di hari itu di bulan Mei itu? Pokoknya setelah itu Crazy Rich ngamuk-ngamuk. baru Ngamuknya disuruh- gimana? Dia ngamuk bener marah-marah gitu. Marah-marah. Awalnya Marah-marah marah-marah. ke kalian-kalian yang ibaratnya juga nggak ada urusan sama dia gitu kan? Iya, Iya. padahal kita sampai bilang gini, Iya. Mbak, itu kan kalau ya udah kenapa sih kalau Mbak nggak mau nge-refund ya yang ngeganggu Mbak aja yang nggak usah di-refund, jangan yang Oh, kan lainnya jadi jadi perempuan kena. nih? Perempuan. Gitu. Perempuan, Iya, ya. jangan yang lainnya jadi kena juga Iya. gitu dong. Dia Ini bilang saya tahu siapa yang datang ke rumah gitu-gitu. iya. Pokoknya saya tahu. Ya udah kalau emang tahu yang orang itu nggak usah di-refund gitu. Iya, kita Sampai sampai bilang ributnya kayak tuh gitu. begitu. Iya. Kenapa harus mengorbankan yang lain? Ya saya nggak mau, dia bilang gitu. Orang ya intinya dia yang punya duit kan, ya terserah dia deh gitu. Iya. Terus? Ya udah, menurut saya udahlah itu udah drama banget gitu. Jadi saya udah males gitu, ya udahlah intinya nggak di refund. Terus solusinya apa, kita nanya ke RA ya gitu, masih ngambang-ngambang nggak jelas jawabannya. Jadi kita masih dijanjiin terus gitu. Oke, tapi Batu masih bisa ngubungin dia ya? Masih? Belum menghilang dia? Belum. Oke. Akhirnya, Muncul lagi tanggal baru kan. Iya. Udah beberapa 2 minggu kali. tapi tunggu, kemudian saya ya. masih penasaran Crazy Rich ini Crazy Rich terkenal nggak? Enggak. Enggak ya, kan enggak enggak. ya, iya. Kalau dari looks-nya gimana menurut Mbak Nita? Cakep sih. Kalau saya tuh ngeliatnya kayak Inara ya, Inara Rusli yang baru-baru Oh ini. gitu ya, oh, kelihatan masih muda gitu kan? Masih muda gitu. Putih, Iya. cantik, tinggi. Ada Instagramnya gitu-gitu ada ya? Nah, Enggak. itu dia nggak main media sosial. Oke. Kita udah sempat telusurin itu nggak ketemu. Tapi tahu rumahnya di mana? Tahu. Gue nggak tahu sih.
Tapi benar Tahu itu kan rumahnya. ada plat nomor mobilnya. Oke. Nanti kita lanjut. Oke, ada tanggal baru keluar. Ada tanggal baru. 2 minggu kemudian ya. 2 minggu kemudian. 2 minggu kemudian. Setelah tanggal Iya. 30. Setelah Iya. tanggal 30 ya. Iya. Nah, dari situ udahlah terus-terusan aja dikasih tanggal baru sampai sekarang. Dan dia menghilang kapan akhirnya? Dari semenjak 30 Mei di Greenwoods itu udah kosong. Dia udah nggak pulang ke situ. Itu rumah dia apa kontrak? Kontrak. Surprisingly, Kontrak. Gue baru tahu itu kalau Surprisingly zaman Iya, kontrak. kita baru tahu setelah Wow, oke. 65 juta setahun. 65 juta setahun. Hmm. Oke, di Greenwood tuh kontrak. Dan dia sampai sekarang hilang. Hilang. Iya. Oke. Karena ya itu sih mungkin ada reseller-reseller yang merasa nggak terima kan. Jadi dia rumahnya tuh diganggu terus. Ya wajar lah. Iya. Wajar. Kita kan lagi. Wajar lu diganggu karena emang lu harus ada tanggung jawab yang harus lu selesaiin, bener nggak? Iya betul. Ya kan itu jangan jadi alasan, ya kan? Ya termasuk saya juga sering datang nyamperin ke sana. Iya, gitu. iya. Sering banget. Ya, itu hak semenjak lo, bro. itu. Iya kan? Tapi udah nggak ada orangnya. Yes. Gitu. Ya lucunya lagi dia kabur keluar dari rumah itu barangnya itu ditinggal. Ditinggal. Barang apa? Seperti apa? Ya, perabotan rumah. ditinggal gitu. Oke. Ada informasi dia di mana? Mungkin berapa bulan ini? Pokoknya banyak ya Fik ya. Jadi Banyak semenjak sih. dia pergi itu dia sempat singgah katanya di apartemen Pondok Indah. Terus ya terakhir itu di Cekpos itu di Surabaya. Berdasarkan informasi dari penyidiknya Mbak Anita. Iya. Cek pos ya Mbak. Cek pos ya, lewat nomor telepon. Iya. Oke. Lu udah ngelapor di mana? Polres Tangsel. Polres Tangsel. 10 Juninya tuh. 10 Juni tahun lalu ya? Iya. Oke, sudah ada udah ada perkembangan apa? Kalau dari kami ngelaporinnya kan RI-nya Iya, ya. iya, iya. RI-nya. Itu udah TSK sama DPO. Oke, bagus. Berarti di Tangsel dia udah jadi DPO kan? DPO Oke. Cuman berarti dia masih menghilang ya? menghilang. Oke, lu udah lapor di mana? Polda. Di Polda? Dan Polres, sebenarnya saya ada 2. Polres mana? Polda mana? Polres Tangsel dan Polda Metro Jaya. Metro Jaya. Di Krimum, Krimsus? Krimum. Krimum. Di Oke. Renakta Unit 5. Renakta Unit 5. Nanti saya coba telepon di Krimum Pak Hengki segala macam buat koordinasi ya. Jadi sudah sampai mana Ya, ininya siap. ya. Tapi sebetulnya tadi sebelum podcast saya udah sempat nelfon Polda Metro Jaya bahwa mereka akan serius mengurus ini kok, menangani ini. Dalam arti kata mungkin yang laporan-laporan di Polres itu akan dialihkan ke Polda Metro Jaya. Disatuin gitu ya. Iya. Ya, tapi kita tunggu aja. Saya yakin polisi pasti akan menangani kasus ini gitu kan. Oke. Dan lo udah lapor? Saya justru belum. Kenapa belum lapor? Karena ya secara nominal juga saya nggak sampai Iya. ratusan. Berapa? Tapi sebenarnya kalau Berapa gue tanya? 400 Juta? 400 Besar bro. maksudnya dibanding yang M gitu. Enggak ada. Jangan berpikir bahwa lo jumlah kecil. Ya, sebenarnya Gue ditipu 100 juta aja gue lapor kemarin. Iya. Ya kan? Dan jalan laporannya itu. Polisi bisa membuktikan ke gue, polisian, gue 100 juta aja bisa jalan laporannya gitu. Ya sebenarnya alasannya Iya. selain itu waktu sih. Iya. Jadi kan saya kerja, istri Iya. kan anak-anak 2. Dan saya tahu proses lapor itu nggak cuma datang lapor, nanti kan Iya. ada Panggilan, panggilan, nah lalu undangan itu klarifikasi sangat dan sebagainya. kita rundingkan sekeluarga, nggak mungkin bisa berjalan itu salah satu yang hambatan yang Oke. Tadinya saya pun nggak mau sih ada laporan karena biar Kan kita gimana pun saya berharap mikirnya berharap uang balik, terus saya mikirnya ya dia tuh teman deket loh dulu gitu, saya kenal keluarga. Gila, lu temen deketnya gitu ya? Deket banget, orang sering main ke rumahnya waktu kuliah. Teman kecil ya Mbak. Enggak, jangan sebut teman kecil, itu bukan teman kecil saya. Oke, teman besar gitu. Teman kuliah dan Teman sering kuliah. main gitu. Makanya saya nggak nyangka aja gitu kok tega banget. Oke, gitu. lu teman kuliah dia. Sebelumnya lu mengenal dia, emang dia bisnis beginian nggak? Enggak. Jadi waktu itu memang dia bekerja aja gitu. Saya nggak tahu. Sebelumnya sih memang pernah dengar dia jual beli tas branded juga Nah, gitu. Tapi ya saya Berjalan nggak itunya? saya nggak pernah dengar ada masalah di tas branded itu. Ah. Gitu. Cuman ya ini baru pas iPhone ini doang. Oke, jadi pas iPhone ini. Oke, itu kan kembar tuh cewek-cewek kan? RA sama RI gitu kan? Iya. Yang temen lu yang mana? RI. RI. Karena RA itu lulus SMA dia langsung kerja.
Oke. Jadi RI itu kuliah, nah itu kuliahnya ketemulah kita. Nah, gue belum nanya sama lo kenal di mana sama dia? Kalau gua sebenarnya yang jualan yang jadi reseller ini sebenarnya istri. Iya. Karena istri itu satu kampus, cuman adik kelasnya. Iya. Jadi seniornya Istrinya lah. dia adik kelas saya. Seniornya Gila. gitu. Jadi memang reseller ini kebanyakan juga perempuan dan ibu rumah tangga karena memang si terlapor ini kan perempuan gitu. Iya, Jadi sebenarnya kebanyakan ya perempuan. perempuan-perempuan Tapi ini yang tega ya maksudnya. Kalau dia sekarang pergi lari dari tanggung jawab kayak sekarang menghilang, Saya tuh ya, Bang, dari dia awal teman-temannya sendiri loh gitu. betul. dari awal tuh saya cuman bilang ke dia gini. Gue Nangis, tuh Mbak. enggak. Enggak kan? Ya, tapi gue sedih gitu. Iya, gue maksudnya. tahu lo pasti perasaan lo Iya, tuh. sedih tahu, maksudnya Iya. kayak lu tuh kok tega gitu, nggak sampai hati. Gue mah Iya. kalau sama teman kayak gitu Iya. loh, maksudnya. Terus saya mikirnya kenapa lu bisa kayak gini? Lu kenapa sih nggak ngejelasin aja, ngomong aja jujur kayak lo curhat sama gue gitu. Udah sampai saya gitu, saya udah sampai baik-baik, Iya, iya. tapi nggak mau ya kan kita punya ya walaupun batas kesabaran tuh nggak ada Iya, kan katanya, tapi kan kita lama-lama kesel juga kan karena di bawah juga kan kita di push gitu. Iya. Ya udah jujur aja, masalah lu tuh apa sih sampai lu tuh nggak bisa ngomong segitunya gitu, lu entah lu ditipu atau gimana, kok lu nggak berani speak up juga. Apa kata dia? Gitu, nggak pernah mau cerita, nggak pernah mau ngasih info kenapa gitu. Lo masih berhubungan sama dia kapan terakhir? Hari ini WhatsApp? iya, WhatsApp masih bisa? dia masih menjanjikan hari ini Rifan itu keluar buat saya, tapi saya tagih ya nggak ada. Ya kalau gue berhubungan dengan penipu ya dari waktu berapa kali ya gue kena tipu 2 tahun lalu 2 kali ya, iya kan? Kenapa sekarang akhirnya gue memberantas penipu ya? Karena gue pengalaman kena tipu juga. Rata-rata modus itu ya adalah janji. Ya, penipu yang pintar itu mereka akan membaik-baik atau mendekati para korbannya. Mereka akan baik-baik. Supaya apa? Supaya kita tidak laporin, supaya kita sabar, kita yakin bahwa uang akan dikembalikan. Kurang lebih kayak begitu. Itu semenjak 30 Mei Iya. sampai dengan janji hari ini, Iya. itu kalau di list tanggal-tanggal Udah janjinya puluhan dia tanggal. tuh bisa puluhan kali. Puluhan tanggal. Dan tidak ada uang sama sekali yang di store. Nggak ada sama Nggak ada. sekali. Ya. Dan kalau menurut gua, ya, lu jangan mau kalau dia nyetornya nyicil, bro. Takutnya jadi perdata nanti. Oh. Iya kan? Dianggap hutang piutang. Jadi ini adalah kasus penipuan PO iPhone, udah gitu aja. Iya kan? Lu harus balik ya balik full gitu. Itu boleh kita spill nggak ya? Iya. Yang 75%. Oh iya. Apa? Di bulan apa itu? Gue lupa. 12 Desember Iya. kalau nggak 12 salah Desember. dia tuh 2022. ya dia ngirim surat dan itu sudah ditandatangan Lawyer. lawyernya Iya, segala, iya. ada surat kuasanya bahwa dia hanya sanggup mengembalikan 75% Dari seluruh dari total. seluruh total yang harus di-refund. Iya. Tapi kita tunggu di tanggal 12 Desember juga itu nggak ada. Padahal dia sudah pakai surat resmi loh Iya. ditandatangan Itu sepihak lawyer. dan itu sepihak. Lawyernya pernah ketemu kalian? Nggak ada, sama surat doang by WA. Tapi ada yang pernah nemuin ke kantor Lawyer? lawyernya. Apa katanya? Ya dia tetap harus menunggu info dari kliennya gitu. Oke. Kan yang punya uang kliennya, dia bilang gitu. Oke, Padahal iya, itu iya, sebagai benar lawyer. juga, lawyernya juga benar juga ya. Nah, sekarang gini, total korban yang bergabung bersama kalian ada berapa? Ada berapa ya kita? Berapa? Nggak nyampe 10 kayaknya. Iya. Nggak nyampe 10 aja udah 35M totalnya. 35M itu sebenarnya sama yang belum mau join juga sih. Ada yang beberapa yang nggak videoin. Iya. Betul. Jadi jumlahnya masih bisa lebih. Ya, bisa lebih. Bisa lebih dari 35 miliar. Bisa. Sebenarnya kita udah sempat ngitung sih. Ya, Sempat ngitung tuh ketemu 41,9. 41,9 miliar. Itu juga masih ada yang masih belum konfirmasi tuh. Mm-mm. Satu, tahu-tahu muncul ke Instagram kasus itu ya. Iya, Iya. katanya sih. Instagram Adminnya- korban itu loh. Iya, iya. report Adminnya kayak gitu. report gitu. Adminnya tuh report Ah. ke kita. Ada lagi nih ternyata korban baru. Ya. 3, sekian tuh udah lapor juga ya? Hmm. Udah lapor belum? Belum ada laporan. Belum lapor. Belum. Tapi lagi di dalam ini sama admin itu. Malah yang ada laporan tuh yang mobil sewaan itu. Iya. Ada kasus baru lagi. Dengan orang yang sama nih. Orang yang Dua-duanya apa RA aja, apa RI aja? RA. RA. Kasus baru. Oke, ini juga ada artikel juga.
PPATK ungkap, nih deh, PPATK udah sampai ngomong nih, modus si kembar, kasus penipuan iPhone persulit pelacakan duit. Oh jadi cerdik nih kelihatannya ya. Dan sampai akhirnya PPATK blokir 21 rekening si kembar, 21 rekening terkait kasus penipuan iPhone. Nah, ini emang udah niat berarti. PPATK modus penipuan PO iPhone Rihana Rihani gunakan skema Ponzi. Diduga. Oke. Kalau menurut saya sih gini kurang lebih ya. Kan saya juga banyak ketemu sama penipu-penipu ya, yang akhirnya atau orang-orang kena korban tipu gitu kan. Rata-rata adalah iming-imingnya menjual barang dengan murah, sampai akhirnya orang tertarik. Padahal kalau menurut gua gitu kan, rata-rata nih 99% yang harga 100% lah, barang yang dijual dengan harga murah yang nggak masuk akal itu kurang lebih ya ujung-ujungnya nipu. Ingat dulu first travel juga, ya kan? Umroh. Terus ada lagi arisan perabotan. Kurang lebih mungkin kalau di atas itu kalian nih misalnya di atas sih kan, satu orang yang kena tipu misalnya Mbak kena tipu pertama kali, dijanjikan beli panci gitu kan ya, beli mobil gitu kan. Mbak mobilnya akan dapat, ya kan? Tapi dia menggunakan uang-uang calon korban lain yang sudah dari bawah, ada 5 orang. Makin banyak jadi kakinya makin gede. Nah, akhirnya kenapa jadi berhenti? Karena mungkin ada masalah. Yang bawah-bawahnya macet, atau mungkin nggak ada lagi korban-korban baru. Kayak gali lubang tutup lubang akhirnya. Nah, tapi menurut gua semua korban yang ada di sini harus ngelapor. Harus ngelapor. Saya yakin, karena tadi saya udah ngobrol juga sama Krimum Polda Metro Jaya bahwa Polda Metro Jaya akan serius menangani kasus ini untuk laporan-laporan yang masuk. Korban penipuan iPhone, si kembar minta ganti rugi, ya kan? Pelaku buron, ternyata terlibat penggelapan mobil juga. Oh, ada lagi nih. Emang apa yang didengar soal penggelapan mobil ini? Banita lah, banyak ceritanya. Banita. Apa? Jadi ada yang sempat nyari mobil Sienta warna hitam gitu. Terus diinfokan sama pemiliknya bahwa mobil itu tuh disewa oleh RA sampai sekarang belum balik. Belum balik. Dan belum membayar uang sewa juga deh kalau nggak salah gitu. Terus ternyata kita cari tahu ya Fik ya, mobil itu udah buat jaminan. Digade. Buat jaminan Iya, ke salah satu korban. Dibawa aja kayak gitu. Iya, biar tenang ya kan. Tapi waktu itu memang RA ini sempat ngomong ke saya, gue dipinjemin nih mobil buat operasional gue nganter-nganter barang. Mobil ini punya si Crazy Rich itu namanya. Katanya mobilnya banyak, jadi dia minjemin lah sih. Nah, ini fix modelnya sama kayak MZ. Ya, yang nipu gue waktu itu. Jadi waktu dia nggak bisa balikin uangnya, dia menawarkan gua mobil untuk dijadiin jaminan dulu. Usut punya usut, itu mobil bukan mobil dia. Dia nyewa mobil orang. Kurang lebih kayak gitu. Mobil rental. Nah, kalau ini mobil rental. Ya iya, kurang lebih kayak begitu. Jadi ini kayak sama gitu dia. Jangan-jangan satu training. Iya. Tapi orang-orang kayak begini harus dikasih pelajaran, Mbak. Benar-benar harus dilaporin. Nggak ada ampun. Dan lu jangan terlena sama omongan-omongan manis dari si pelaku. Udah serius ini sih. Kalau saya sih nggak mau dengan omongan pelaku. Iya. Tapi lebih ke dorong laporan kita tuh. Iya, jadi pasti. Makanya sampai ke itu. Selesai nih. Waktu dulu gua kasus ditipu ya sama si M itu dulu ya. Dia kan pernah meyakinkan gua bahwa dibayar nih. Gitu kan. Dia ngasih slip bukti transferan. Ternyata dia palsuin tuh. Gue udah cek ke banknya nggak ada duit itu. Nah, pernah nggak kejadian juga? Sama juga? Pernah juga kita ngalamin itu. Coba kasih unjuk aja, Mbak. Jadi di tanggal 23 Desember dia sudah sempat memberikan slip setoran. Jadi itu 9 miliar nih. Iya, itu tervalidasi. Oke. Ada validasi banget di atas tuh ada itunya ya? ID tellernya. ID teller ada? ID tellernya. Ini. Iya ada. Oke, tapi ada dana masuk nggak? Nggak ada. Apa alasan dia waktu lo tanya? Clearing apa? Dibilangnya clearing. Proses clearing giro ya. Giro itu kan dibilangnya 14 hari kerja kalau beda bank. Oke, itu coba lihat tadi. Ada. Kalau giro kan harusnya ada buktinya. Itu giro apa cash? Ini CZ sih. Warkat bank itu nomor warkatnya. Iya.
Yang depannya tuh CZ tuh cek ya? Nggak tahu, nggak ngerti. Ya tapi bisa dicek nanti kalau misalnya ini masih kasih polisi, dia bisa ngecek ke bank yang bersangkutan. Benar nggak ada clearing walaupun emang di giro ditolak? Bener nggak pernah masuk? Ada datanya? Masuk, iya. Iya. Terus dibilang, gitu? Sempat nyari tahu sendiri lah, kita ternyata katanya di cancel. Di cancel? Kata siapa? Dibilangnya gitu sih. Kata dia? Menurut pengakuan yang lain ya, saya nggak tahu, saya cuma terima informasi aja gitu. Di cancel jadi dananya nggak masuk. Oke. Nah, intinya sih menurut gue ini udah tarik ulur gitu ya. Menenangkan kalian. Nah, apa reaksi dia setelah tahu dia dilaporin? Ya panik sih. Apa bilang ada apa pernah lu kan temannya sahabatnya nih. Yang bukan teman kecil ya, teman kuliah. Sebenarnya masalah pelaporan itu bahkan dari awal itu dia yang nantangin ke salah satu reseller. Kalau lo nggak percaya, lo laporin aja. Iya. Gitu. Tapi belakangan ini malah minta dicabut kan karena ya saya nggak tahu sih maksudnya dia. Ya mungkin dia ya nggak tahu ya, positive thinking saya ya gue kan udah berusaha buat refund, ya udah cabut laporannya gitu kali. Tapi ya maksudnya ya buktikan dulu aja gitu kalau lo memang bertanggung jawab dan mau merefund. Toh kita juga kalau mau cabut laporan ya udah kan yang penting terbukti memang lo sudah merefund, lo sudah transfer, ya udah kita kasih itu ke polisi. Nanti kan polisi percaya, oh iya ya udah silakan aja dicabut laporannya gitu kan. Gampang aja kan maksudnya. Betul. Tapi dia malah kayak membuat kondisinya tuh ribet, jadi sulit gitu loh. Harusnya itu bisa mudah aja, jadi dipersulit sama dia gitu. Oke, maksud tadi akhirnya di WA lo, nadanya seperti apa? Sebenarnya dia selama ini WA, walaupun dicaci maki sama saya masih gitu, cuman ngeles, kebanyakan ngeles. Dan malah balikin, ngingetin dosa-dosa kita gitu. Sama kayak si MZ. Diceramain agama kan lo? Iya, padahal kita udah kasih tahu kayak wah, ini satu aliran ini kayaknya nih. Satu gengsi. Iya. Kita udah kasih hadis nih, hutang piutang segala macam. Terus nanti di akhiratnya sama ya? Oke. Nggak mempan sih kayak gitu. Makanya udah lapor polisi aja tuh, dari awal juga dia nantangin juga kan. Udah kan tantangan dia sudah dibuktikan ya. Dan saya justru meminta korban-korban yang lain segera lapor polisi, saya bantu, saya kawal. Speak up juga. Speak up, jangan takut, ya. Karena kan dulu juga waktu kasus yang saya juga gitu kan, dari saya akhirnya semua orang lapor dan nyatanya masuk satu-satu di penjara, masuk ya kan. Dan itu. Terus dan intinya adalah sudah dilaporkan, ya sudah dibuktikan juga, diproses. Ya mudah-mudahan aja sih ada nanti happy ending. Gak tahu juga ya, kita berharapnya happy ending. Iya. Happy ending itu maksudnya duit balik ya. Iya, tapi nggak akan happy ending buat dia. Percaya sama gue. Iya. Tapi dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Iya. Ya, dan harus ada efek jerak, dihukum seberat-beratnya. Ya. Kucing gue sampai ngerti tuh. Prihatin kucing. Prihatin ya. Ini kucing ini pertanda apa nih kira-kira tiba-tiba naik nih kan? Pertanda apa? Apa? Yang kucingnya dia itu. Sebenarnya kan yang kita cari sih RA dan RI ya. Oke, tapi si untuk kembar. sementara ini yang ketemu baru kucingnya doang. Gimana maksud serius? Gimana? Jadi kita tuh udah nemuin kucingnya. Dititipin di salah satu pet shop lah di Jakarta gitu. Dan ternyata itu kucing udah dititipin 2-3 bulan belakangan ini. Dititipin di pet shop. Iya, pasti bayar dong nangin habis itu kan? Iya, nggak tahu dia udah bayar apa belum gitu. Iya. Posisinya itu kucing udah 2-3 nginap bulan nginap di situ. Oke, jadi 3 bulan yang lalu dia sempat datang. Ya artinya berarti dia pernah titipin kucingnya itu di situ. Kucing apa tuh? Kucing apa sih, Mbak? Kayaknya yang kayak abu-abu tadi tuh. British Shorthair. Enggak sih, enggak kayak gitu banget. Tapi enggak segendut itu. Iya. Warnanya sama sih. Ini baru 5 bulan nih. Atau mungkin ada yang berminat mau adopsi si Cemong? Oh gitu ya? Ketemu. Iya, ketemu. Tahu si polisi. Siapa yang nemuin? Polres Tangsel. Oh, Polres sampai bisa ketemuin kucingnya. Loh, berarti polisi bekerja keras nih, benar-benar bekerja. Sampai kucingnya aja bisa ditemuin. Karena mungkin dia bisa melacak pembicaraan telepon itu kan, atau jalur akhirnya ke pet shop itu kan. Ternyata ada kucingnya di situ. Ada kucingnya.
Sayang kucingnya nggak bisa di BAP ya. Ya itu, Iya, kita iya, nggak bisa iya, mintain iya. keterangan kan kalau kucing. Dan intinya sekarang dia pasti akan melihat konten ini. Kalian silakan ngomong satu-satu. Ngomong aja nggak apa. Mbak Ya. Nita nih kan. Kan selagi kita bisa benar-benar kan ngomong dengan hati kita gitu kan. Siapa tahu dia tergerak. Ya. Tergerak untuk menyerahkan diri gitu. Iya. Menyerahkan diri atau mungkin ya dia mengembalikan dengan dia cara dia asal jangan nipu orang lain lagi ya. Tapi bingung juga ya, Iya. puluhan M gak nipu orang gimana? Iya, susah ya kan. Dari mana duitnya? Ya maksudnya. Mobil aja nyewa kan? Iya, kalau dari saya sih udahlah menyerahkan diri aja. Maksudnya jujur apa adanya gitu daripada kayak gini kan hidupnya Hidup juga juga nggak nggak tenang tenang. kan. Iya. Kasian juga keluarganya gitu maksudnya. Pasti kan keluarganya juga diburu orang juga Pastilah. kan. Orang tuanya kasihan menurut gue. Perhatian juga kan. Gitu. Iya. Orang tuanya juga udah lanjut usia. Hmm. Saya mikirnya nggak mungkin kan, saya udah lanjut usia gitu, saya kesehatannya juga kan pasti harus dijaga. Iya. Gitu kan. Pasti bakal jadi pikiran juga. Ya itu aja Tapi sih. siapa tahu maksudnya. orang tuanya yang ngajarin Mbak. Jangan suluh-suluh. Juga ya. Iya. Nggak tahu sih. Iya. Maksudnya kita sih positive thinkingnya jangan sampailah keluarganya ikut terlibat gitu. Cukup dia aja gitu. Ya, karena nanti akan diselidiki kan kalau udah sama kepolisian akan dilihat nih rentetannya siapa yang terlibat, aliran uangnya kemana saja, iya kan? Kalau lu sendiri mau ngomong apa? Ya udah nyerah aja gitu loh. Ini Iya. udah bikin repot seluruh Indonesia, Iya, yes. ya kan? Hmm. Udah bikin repot semua orang. Ya udah Iya, nyerah aja iya. lah gitu. Mau ngapain lagi sih? Semakin Semakin lari, ya semakin keras upaya kita. Iya, gitu iya. kan. Apalagi dia perempuan ya. Betul. Kalau laki-laki mungkin bisa ditembak kakinya nanti. Iya, gitu kan. iya. Semakin dia lari, pasti kita semakin keras jadinya upaya kita Iya, semakin keras. Mending udah nyerah aja sih. Iyalah, nyerah lah. Nyerah terus ya udah jelasin. Pertanggungjawabkan perbuatan Nah, kalian, ya kan? Gitu. Kalau kamu? Kalau dari saya sih sebenarnya lebih ada pertanyaan yang Iya, mengganjal nih. tanya aja. Oke lah, kita berharap dia menyerahkan Iya. diri dan diproses Iya. secara hukum oleh kepolisian. Nah, pertanyaannya, apakah dengan ketika dia sudah berstatus Tersangka atau apapun itu. sudah dikurung gitu, Iya. apakah bisa menggugurkan kewajiban kami ke yang bawah-bawah gitu? Iya. Nah, itu nanti jadi kita lihat nih sejauh mana kepolisian itu akan membuktikan memang ya dia emang murni pelaku, Penipu kata. iya kan? Karena saya mengerti apa yang dimaksud kalian, karena kan pasti kalian juga ada beban kan? Iya betul. Iya. Apalagi reseller saya ada yang sampai meninggal. Sampai meninggal. Kenapa tuh? Gimana ceritanya? Iya memang sebenarnya sih dia memang udah sempat sakit juga sih gitu. Cuma mungkin ditambah dengan kasus ini terbebani, stres gitu. Dia ada beban moral juga kan di saya gitu. Makanya itu refund itu sebenarnya saya juga minta ke RA ini minta dikeluarkan buat dia gitu, karena ibarat ya mungkin udah sampai meninggal nggak selesai juga gitu loh. Iya, Urusannya kan kasihan gitu. Itu kan juga bakal jadi pertanggungjawaban dia di Akhirat lah. Iya. Iya kan? Gitu. Bisa sama uang kalau bisa nanti ditemukan gitu ya sampai PATK. Kalau bisa tuh dikembalikanlah ke korban-korban gitu. Oh iyalah, iya. Semua. Dan berapa sisa uangnya dan kemana aja, ada di mana aja gitu kan? Ya kan, syukur-syukur laporan polisi ini sudah ada yang bisa memblokir dan menutup rekening dia yang masih sisa kan? Iya. Jadi tidak kemana-mana uangnya. Ya kan, jadi ingat kan kisah Rasulullah yang tidak mau menyolatkan orang yang karena dia masih terlibat hutang. Ya, kita lihat kan, tanggung jawabannya harus di dunia ini harus selesai, ya kan? Buat RA dan RI. Dari saya Surya Utama atau Uya Kuya. Dan saya akan bantu kawal kasus ini, ya, Alhamdulillah, terima kasih. sampai Bang Uya. tertangkap dan tanggung jawabkan perbuatannya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kasih komen juga yang lain kalau ada informasi juga mungkin yang mengalami nasib yang sama, kasus yang sama, bisa kasih ke kita juga, bisa DM Instagram saya atau mungkin ada Instagram Kasus iPhone si kembar. iPhone si kembar ya. Iya. Oke, kalau ada yang tahu juga keberadaan si kembar ini, tolong diberitahu
ya, bantu polisi juga karena ya barang siapa seseorang yang terbukti ya melindungi pelaku kejahatan, dia bisa juga terlibat. Ya, bisa terkena kasus hukum juga. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi seperti kemarin kau tak tertarik.